Halo, kembali bersama gua Rey Suherman. Hari ini kita mau masak nasi uduk. Nah, yang akan kita bikin ini nasi uduk versi sederhana aja, yang simple ya. Nah, bahan-bahan yang pasti kita pakai ini pastinya beras ya, ada beras. Nah, nanti berasnya ini akan kita aronin, kita masak pakai santan ya. Di sini ada santan instan, bukan endorsan, tapi mau pakai merek apa aja kurang lebih gue pakai santan instan segini. Lalu nanti ada ini ya, sereh ya, sereh atau bahasa Inggrisnya lemongrass ya. Lalu ada daun salam di sini ya, tuh. Daun salam itu dia daun yang paling sopan ya, karena kemana-mana dia salaman dulu ya, permisi salam gitu kan. Nah, di sini ada lengkuas atau bahasa Inggrisnya galangal. Nah, nasinya ini nanti akan kita masak di aron terus dikukus gitu ya. Nah, temennya itu apa? Temennya itu nanti ada sambal kacang. Nah, ini sambal kacangnya ya. Nah, kalau nasi uduk nggak ada sambal kacangnya kurang lengkap gitu ya, gimana gitu. Nah, sambal kacangnya ini ada kacang tanah udah gue goreng ya. Kalau gue lebih suka pakai yang ada kulitnya ya. Jadi warnanya lebih coklat gitu kan, lebih seger gitu. Kalau mau pakai yang nggak pakai kulitnya juga boleh, terserah ya. Di sini ada cabai keriting ya, udah gue goreng nih cabai keriting. Nah, tidak lupa ada cabai rawit nih ya. Cabai rawit tuh, cabai rawit merah. Supaya pedas ya kan. Ada bawang putih sama bawang merah. Nah, ini tomat untuk nimbangin aja supaya rasa pedasnya tuh lebih enak gitu. Sama nanti kita blender, kita rebus pakai daun jeruk gitu ya. Nah, selain sambal kacang, nasi uduk, nah hari ini kita mau bikin, nah ini orek tempe nih ya. Lu mau bilang oseng tempe boleh, mau bilang orek tempe boleh. Ya, kalau gue sih bilangnya orek tempe basah gitu ya. Kenapa dibilang basah? Karena nanti ini akan kita masak sama kecap manis ya. Kecap manis pakai cabai nih, ada cabai besar, cabai hijau besar ya nanti, sama bawang merah sama bawang putih gitu ya. Kalau mau pakai cabai merah besar juga boleh, nggak masalah ya. Ini gue bilang orek tempe basah karena ini tempenya sebenarnya udah gue goreng ya, udah gue goreng. Nanti gue ungkep lagi sama bumbu-bumbu, sama kecap, sama bawang, sama cabenya gitu. Jadi dia agak basah gitu kan. Kalau mau yang kering, gue udah pernah bikin dulu ya di video edisi lebaran, gue udah pernah bikin orek tempe kering, boleh dicek ya di video yang lama kalau mau pakai orek tempe kering gitu ya. Oke, langsung aja kita mulai masak. Langkah pertama kita akan bikin nasi uduknya dulu, oke? Nah, untuk bikin nasi uduk nih kita harus siapin beras sama airnya dulu ya. Beras sama air santannya ini. Nah, berasnya ini udah gue cuci ya, jadi gue nggak akan cuci lagi. Berasnya ini yang gue cuci ini adalah satu gelas ini ya, satu gelas taker ini. Di sini tulisannya 2,5 cup. Kalau Amerika pakai cup ukurannya 2,5 cup. Kalau Amerika pakai cup, kalau Inggris pakainya mililiter. Inggris atau Australia ini metric, ini namanya metric system, ini namanya US system ya. Jadi kalau ada orang suka bingung kok ada cup, ada mili, bedanya apa? Nah, gue kasih tahu, bukannya gue sotoy. Gue kasih tahu, kalau cup itu biasa dia pengukuran Amerika, US style. Kalau metric itu Inggris ini mili ya. Inggris, Australia biasa pakainya mili sama Eropa gitu loh. Jadi berbeda ya. Nah, gue pakai di sini berasnya itu 2,5 cup. Nah, berarti airnya berapa bang gitu loh. Nah, airnya berapa untuk masak beras untuk nasi uduk ini? Takarannya itu 1:1,5. Nah, kalau di sini berasnya gue pakai 500 ml, berarti nanti airnya itu gue pakai 500 ml tambah 250, kan 1:1,5 kan? Jadi nanti airnya itu 750 ml. Yang dimaksud dengan air di sini adalah air termasuk santan ya. Jangan airnya 750 lu tambahin lagi santan, jadi banyak kebanyakan gitu ya. Oke, nah kita didihin dulu nih airnya ya sebelum kita masukin berasnya. Nah, ini gue pakai santan 2 kotak ya. Santan 2 kotak. Kalau suka yang nggak terlalu berat ya, santannya boleh dikurangin, terserah aja ya. Masakan bebas ya. Nah, di sini kan baru 400 nih, gue tambahin dulu ya. Nah, ini 500 ya, 500.
Ini 500, berarti kurang 250 lagi. Air sama santannya kira-kira setengah berarti ya? Nah, dah. Ini ya, nah. Kenapa bang, kok lu masak nasi uduk pakai ditaker-taker segara? Karena jujur aja ya, pengalaman gue masak nasi uduk nih, kalau nggak ditaker pakai gelas takeran, bisa kelembekan gitu kan. Apalagi kalau dulu kan gue masak di hotel gitu kan, kalau kerja di hotel, sekali masak nasi uduk buat 100 pack, 200 pack, pack itu maksudnya 200 orang ya. Jadi gue suka taker, kenapa? Gawat ya kan, gue masak nasi uduk buat 200 orang, kalau kelembekan aja urusannya panjang. Iya kan sayang, makanya mending ditaker aja dah, main aman gitu kan. Nah sambil nunggu mendidih, gue akan siapin aromatiknya nih ya. Nih, lengkuas ya, lengkuas, rehnya ya. Gue keprek dulu ujungnya, gue masukin. Ya, nih, lengkuas ya. Jebret. Nah, lengkuas tuh ya, lengkuas. Daun salam ya, daun salam. Tuh. Wangi ya, wanginya udah kecium nih. Nah, kalau santannya udah mendidih, nah ini udah mulai mendidih ya, baru kita boleh masukin berasnya gitu loh ya kan. Nah, kita masukin berasnya. Ya. Nah, langsung kita tambahin seasoning aja nih. Kalau gue suka tambahin ini ya, suka gue tambahin apa namanya, chicken powder dikit ya, supaya ada rasa-rasa gurihnya ya. Kalau nggak mau, pakainya garam aja juga boleh. Nah, gue pakai chicken powder, sama gue tambahin garam dikit nih. Kasih garam dikit aja ya, jangan kebanyakan, hati-hati ya. Nah, sip. Baru kita aduk. Jangan aduk terlalu kasar, nanti berasnya hancur ya. Aduk aja pelan-pelan. Nah, terus kunci lainnya lagi adalah jangan terlalu sering diaduk juga gitu ya. Nanti kalau terlalu sering diaduk, berasnya pecah. Jadi kayak apa ya? Jadi kayak ketan gitu ya. Nah, bikin sambal kacangnya kita bikin yang simpel aja deh, nggak usah ribet-ribet ya kan. Ini yang tadi nih udah gue goreng ya, cabai-cabainya, bawangnya semua udah digoreng sama kacangnya. Ya, gue masukin nih sama kacang tanah ya. Nah, ini gue masukin. Nah, ini gue kasih air, lalu gue blender nih, ya kan. Kan kalau cabai-cabean sama terong-terongan udah biasa ya. Ya. Cabai kacangan ya? Cabai kacangan. Kita blender ya. Nah, ini udah halus ya. Setelah kita melewati beberapa purnama akhirnya halus juga. Nah, ini kita didihin ya. Oh ya, kita didihin. Sama kita ini apa namanya? Kita kasih bumbu dikit gitu ya. Nah, ini pakai daun jeruk ya, biar dia wangi. Nah, kita tunggu mendidih dulu ya. Nah, jadi setelah kita aronin 5-10 menit nih, lihat ya. Tuh ya. Jadi kayak nasi kan, ya. Nah, ya, ingat ya, kalau masak nasi uduk, ngaduknya pelan-pelan ya, dengan kasar begini. Jadi masak nasi uduk nih ibaratnya kayak hati perempuan ya. Kita harus halus pelan-pelan gitu loh, nggak boleh kasar ya. Kalau kasar, kalau ngaduknya kasar, nanti berasnya hancur. Berasnya hancur, nanti berasnya jadi nempel gitu kan, jadi apa ya, jelek gitu ya, nempel gitu kan, kayak beras ketan gitu, jadi nggak perak gitu. Nah, makanya kita ngaduknya sesekali aja, nggak usah terlalu sering, nanti lama-lama dia nyusut sendiri nih. Kalau udah begini, tinggal kita kukus ya. Nah, ini gue udah siapin dandang ya. Nah, tuh udah gue panasin ya, gue alasin daun pisang nih biar wangi ya. Tuh ya, gue alasin daun pisang ya tuh ya.
Ini gue olesin daun pisang ya. Ntar ya, kebanyakan daun pisangnya gue olesin daun pisang. Oke. Nah, ya, berasnya tadi nih gue tutup, gue taruh sini, ntar gue kukus ya. Makanya gue paling nggak suka tuh nasi uduk yang pakai rice cooker loh. Bisa juga pakai. Bisa. Cara males, cuman kan gimana ya? Nggak maknyes gitu ya, nggak sedep gitu loh ya. Wanginya tuh nggak dapet, wanginya, rasa gurihnya, santannya tuh nggak dapet gitu. Jadi daripada lu bikin nasi uduk di rice cooker gitu kan, mending bikinnya begini aja, pakai cara gua. Diaronin sebentar, lalu dikukus. Ya, ini bentar kok, ngaronin beras paling 10 menit ya tadi. 10 menit kan? Ini ngukus juga sebentar, ini paling dikukus 15 menit nih matang nih, 15-20 menit lagi matang. Sederhana banget kan? Nah ya, udah kita ratain ya. Dan kalau ngukus itu biasain gue sisain sedikit lubang di sini ya. Jadi nanti nggak penuh, nggak ketutup semua gitu ya. Jadi nanti ada uap itu masih bisa keluar gitu. Nah terus satu lagi kalau ngukus itu ya, tutupannya ini kalau gue tidak kasih kain ya. Kalau orang zaman dulu ini tutupan pancinya nih suka dikasih kain. Nih ininya suka dikasih kain, diikat. Tujuannya apa? Supaya airnya itu nggak netes ke bawah. Itu bagus kalau mau lu kainin, lu tutup kain bagus. Tapi kalau gua agak males, gua nggak kainin ya, begini aja nggak apa-apa. Oke? Ini kita kukus kurang lebih selama 15 menit. Nah, nyambi dikukus, kita mau persiapkan sambal kacang yang tadi ya. Yang kacang tadi kayaknya udah mendidih, yuk. Nah, ini sambalnya udah mendidih ya. Nah, udah mendidih, gua seasoning dulu nih ya. Gua kasih sedikit gula pasir ya. Gua kasih sedikit gula pasir. Udah gua matiin dulu ya, udah mendidih. Gua kasih sedikit ini ya, Royco ya, Royco. Nah, sama lada nih ya. Kok Bang bikin sambal kok pakai lada? Iya, soalnya pedesnya lain ya. Ingat ya, bikin sambal itu cabai itu pedesnya tuh sama lada tuh rasa pedesnya tuh lain ya. Kalau cabai itu pedesnya di depan ya kan. Kalau lada itu pedesnya di belakang ya. Nah, ini kita panasin lagi ya. Ya, kita didihin lagi gitu, supaya dia rasanya menyatu. Nah, kalau agak kekentalan Bang, ini kekentalan gimana? Kasih air aja, tambahin air sedikit ya, nggak masalah. Kita kasih air dikit ya, kalau terlalu kental kita kasih air. Nah ya. Sambal kacang itu ada yang suka cair, ada yang suka kental. Jadi suka-suka lu aja gitu ya. Mau dibikin agak cair boleh, mau dibikin lebih kental boleh gitu ya. Nah cuman kalau sambal kacang nasi uduk nih, gua nggak tambahin gula Jawa, gua nggak tambahin asam Jawa. Kenapa? Karena gua pengen sambalnya warnanya begini, pucet memang gitu loh ya. Tapi ini bukan buat ini ya, bukan buat gado-gado, lain ya. Warnanya aja kan pucet ya, lain ya. Nah ini gua akan cobain sedikit. Gua tahu ini pasti akan pedas karena ini cabai. Ya, tetap kita harus cobain dikit ya. Gua cobain dikit ya. Oke. Kurang sedikit asin ya. Jadi kalau bikin sambal itu tetap kita bumbuin dikit ya, jangan terlalu polos-polos banget gitu ya. Gua tambahin gula lagi. Nah, dah. Oke, kalau udah mendidih, ini nanti langsung gua matiin ya. Ini siap dipakai ya. Nah, ini udah mendidih ya, tuh. Udah mendidih, udah di seasoning. Berarti ini udah siap dipakai ya. Oke. Kita tinggal bikin tempenya ya sekarang ya. Sip. Nah, untuk bikin oseng tempe atau orek tempe basah ini ya kan simple banget. Nah, gue pakai cabai hijau besar nih ya. Cabai hijau besar itu tuh walaupun cabainya ukurannya besar ya, tapi dia nggak pedas. Dia rasanya nggak nendang gitu ya kan. Jadi ukuran kecil nggak apa-apa, tapi yang penting nendang ya. Wis, iya dong.
Ukuran nggak perlu besar-besar ya. Yang Kecil-kecil penting tapi nendang. Wah, apa itu? Wah, cabenya udah. Nah, kita pakai bawang merah ya. Mau merah kita slice aja nih ya. Oh ya. Ini kita slice ya. Nah, kita slice. Nah, kita slice. Nah ya. Kita chop dikit ya. Nggak terlalu besar. Nah ya, nggak usah terlalu halus, nggak apa-apa gini aja. Nah, terus kita kasih bawang putih dikit ya. Kita kasih bawang putih, kita slice juga. Nah ya, kita slice, kita chop dikit. Oke, yuk. Nah ini tinggal kita oseng ya. Sip. Kualinya udah panas, kita masukin minyak ya. Masukin minyak. Kita oseng atau kita tumis bawangnya. Ini bawangnya tadi ya. Bawang sama cabai langsung kita masukin. Kalau masak banyak ya, oseng tempe basah gini nih, kalau mau masak banyak, misalkan kita masaknya untuk 100 porsi gitu kan, 50 porsi, boleh ditambahin daun salam sama lengkuas kalau suka ya. Karena nanti ada bau-bau apa? Bau-bau daun salam sama bau lengkuasnya itu bisa menghilangkan bau anyir dari cabenya gitu. Tapi menurut gua sih kalau masak banyak aja. Kalau kita cuma masak tempenya semangkok, ya nggak usah lah ribet. Pakai lengkuas dikeprek daun salam lagi, buang-buang bahan makanan ya kan. Kalau masak banyak boleh dipakein ya. Daun salam sama lengkuas boleh. Supaya wangi cabenya itu nggak terlalu anyir gitu ya. Nah, ini udah. Nah, ini udah mulai layu ya, bawangnya udah mulai layu. Kita masukin tempenya. Nah, masukin tempenya. Kita masukin kecap manis ya. Kecap manis, namanya juga korek tempe ya, harus pakai kecap manis. Kecap manis, kita tambahin air. Nah, kita ungkep ini, tempenya kita ungkep sama air ya. Nah, kita ungkep sama air sedikit. Tidak lupa kita seasoning. Standar seasoning ya. Chicken powder. Kita kasih gula dikit ya, karena kita mau rasanya manis. Ya, kita kasih gula dikit supaya manis kayak yang masak. Iya. Gua kalau ngelawak kok sepi amat sih, nggak ada yang ketawa. Nggak usah manis-manis Bang, yang penting setia. Ini bisa aja. Bisa aja orek tempe. Orek tempe. Nah ya, ini kita tinggal ungkep sampai tempenya coklat, sampai rasanya manis ya. Nah ini nasi uduknya nih yang tadi kita lagi kukus nih, ini belum matang ya, setengah matang. Jadi kalau kita udah kukus kurang lebih 5-10 menit, kita aduk dikit ya, bentar ya, kita aduk dikit supaya dia nggak gumpal ya nantinya ya. Kita aduk dikit ya. Tuh ya, kita aduk dikit supaya dia nantinya nggak gumpal. Nah, nanti kita kukus lagi nih ya. Nah ya, kita aduk dikit supaya dia nggak gumpal. Wangi ya, mantap banget kan. Nah ini udah. Nah, oke. Nah ya, ini akan kita kukus lagi 10 menit lagi ya. Ini hanya gua aduk sebentar supaya dia nggak terlalu gumpal, oke? Sip. Nah ini kan lihat kan tempenya tadi kan udah kita ungkep ya, tuh 10 menit 15 menit itu jadi kering kan? Kering, terus warnanya berubah jadi coklat dan rasanya manis nih ya. Udah mantep nih, oke? Berarti ini udah matang ya, sambalnya udah, tempenya udah. Tinggal nasinya nih, bentar lagi matang, oke? Langsung aja kalau nasinya matang kita plating. Sip. Nah, lihat ya, ini udah matang nih tuh, ya. Cakep kan tuh, ya? Nggak terlalu
pra ya, tapi juga nggak apa namanya, nggak terlalu nempel gitu, lengket. Jadi ini pas banget nih tuh. Kita cetak ya. Restoran. Restoran. Restoran itu lesehan restoran. Yeah. Di lokasinya dekat Bogor itu. Wes. Nih ada daun apa nih? Ada daun ini ya, gue buang dulu ya. Ada daun apa? Daun salam. Daun salam ya, sopan ya. Mana-mana di salam. Ini kita cetak dulu ya tuh ya, kita cetak ya. Taruh sini ya. Wes, cakep kan? Wah, wangi banget dah. Ini sambal kacangnya tadi nih udah kita bikin ya. Nah, kita tinggal tambahin sedikit apa orek tempe nih, orek tempe ya. Mas kameramen boleh minta tolong nggak Mas kameramen? Ada kerupuk sama bawang goreng di belakang. Oh, boleh dong. Kita kasih orek tempenya ya. Waduh. Kalau nih, waduh orek tempenya di sini ya. Udah cabai hijaunya tuh biar seger di sini ya. Kalau nasi uduk gini ya, gue pribadi ya, kalau nasi uduk gini ya, gue nggak suka sih pakai ayam goreng atau empal atau apa. Menurut gue begini aja udah enak. Iya. Nggak usah, ya simple, nggak usah aneh-aneh, udah enak deh. Pakai kerupuk sama sambal kacang aja. Aduh, cakep dah nih. Yang penting bawang goreng nih, jangan lupa nih bawang goreng. Udah diwangi kan? Kasih bakwan satu aja, gorengan aja, wah udah dah. Daripada Udah. mikirin saham gorengan. Iya, pusing kan saham gorengan, nggak beres-beres kan. Sapannya juga enak ya. Nah, kasih kerupuk, sambal, orek tempe ini. Kalau mau pakai telur dadar boleh di sini. Kasih telur dadar ya kan. Udah deh ya kan, nggak usah ribet-ribet kan. Gua tambahin dah kerupuknya nih. Nasi uduk ala Bang Ray. Bang Ray kan tinggalnya di Kebon Jeruk, berarti ini nasi uduk Kebon Jeruk ya? Kebon Jeruk, bukan kebun kacang, kebon jeruk nih. Thank you for watching Bang Ray Cooking Show. Jangan lupa like, comment, serta subscribe terus ke channel gua. Semoga resep yang hari ini gua share bisa bermanfaat buat lu semua. Kalau gua aja bisa masak, lu juga pasti bisa. See you!